Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Media dan Sumber Belajar IPS di MI. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Ikfi Mina Husaniyah NIM 095, kemudian Uriana Kaponi NIM 109, dan Ilatul Hikmah NIM 108. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran sehingga menarik siswa untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, pengertian sumber belajar, yaitu komponen penting yang memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sumber belajar ini biasanya itu berupa sumber bahan cetak. Kalau di sekolah SD atau MI, biasanya itu ada LKS maupun buku paket. Kemudian macam-macam sumber belajar. Yang pertama, sumber bahan cetak. Bahan cetak itu berupa buku, majalah, koran, poster, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber non-cetak. Itu berupa slide, model audio, kaset, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar berupa fasilitas. Itu bisa berupa ruang belajar, perpustakaan, studio, lapangan, olahraga, dan lain-lain. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan, yaitu ada wawancara, observasi, simulasi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu sumber bahan berupa sumber belajar berupa lingkungan. Sumber belajar bisa melalui taman atau museum. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi media pembelajaran. Apa saja tujuan dan fungsinya? Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu penggunaan media pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi kepada siswanya agar lebih mudah dimengerti, dipahami, dan menyenangkan siswa. Kemudian tujuan khususnya adalah memberikan pengalaman pelajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat belajar siswa. Kemudian adalah fungsi media pembelajaran. Fungsinya adalah menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pembelajaran, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua adalah fungsi menurut para ahli, yaitu mengubah titik berat pendidikan formal, membangkitkan motivasi belajar. Yang selanjutnya adalah fungsi media menurut Rowntree. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Yang keenam, menggalakkan latihan yang serasi. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Mbak Uriana Kaponi. Yang D, ada jenis-jenis pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama, jenis-jenis media pembelajaran. Nah, menurut para ahli, media pembelajaran seperti Bretz, ia mengelompokkan media didasarkan pada bentuk, suara, dan gerak, yaitu ada 1. Media audiovisual, gerak yang menampilkan suara, gambar, garis simbol, dan gerak. Yang kedua, media audiovisual, diam yang menampilkan suara, gambar, garis, dan simbol. Yang ketiga, media audio semi, gerak yang menampilkan garis, simbol, dan gerak. Yang keempat, media visual, gerak yang menampilkan gambar, garis, simbol, dan gerak. Kemudian yang kelima, media visual, diam yang menampilkan gambar, garis, dan simbol. Kemudian menurut Santoso itu ada 1.
media dan penggunaannya secara massal seperti televisi, film, radio. Yang kedua, video dan teknologi pendidikan yang metode penggunaannya secara individual seperti kelas dan laboratorium. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar itu dapat dikategorikan seperti satu, benda, yaitu seperti benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, misalnya itu seperti situs, candi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada manusia, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu tempat peserta didik dapat belajar sesuatu, misalnya itu seperti guru, polisi atau sastrawan dan ahli ilmu-ilmu lainnya. Kemudian ada buku, yaitu segala macam jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik seperti buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia, buku fiksi dan lain-lain. Yang kemudian peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya. Kemudian ada D. Manfaat sumber belajar IPS. 1. Manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar IPS dan media. 1. Media pembelajaran. Manfaatnya itu di pembelajaran sebagai berikut. 1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret dalam berpikir untuk mengurangi verbalisme. Kedua, memperbesar fokus atau perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Kemudian manfaat sumber belajar. Nah, sumber belajar yang paling sering digunakan adalah buku dan LKS yang merupakan sumber belajar cetak. Manfaat sumber belajar yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu dengan lebih baik dan mengurangi beban guru yang dalam menyajikan informasi. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah dalam pengajaran dengan perencanaan program pengajaran yang lebih sistematik, pengembangan bahan pengajaran yang ditandai oleh penelitian. Selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Mbak Ikvi dan Mbak Kapone, yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran IPS di SD. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran IPS di SD yang pertama yaitu media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan instruksional. Artinya, dalam pembelajaran media yang ditetapkan harus ada pada salah satu atau gabungan dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu mendukung materi. Pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Media harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas pembelajaran. Yang ketiga yaitu keefektifan, artinya dari beberapa media dan sumber belajar yang sudah dipilih, manakah yang dianggap paling efektif atau tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu siswa. Media dan sumber belajar yang dipilih apakah sesuai dengan kemampuan dan dapat menarik perhatian siswa, apakah dapat digunakan dalam kelompok atau individu, serta di kelas manakah media dan sumber pembelajaran tersebut digunakan. Yang kelima yaitu ketersediaan, artinya media yang akan digunakan apakah sudah tersedia, apakah proses pemerolehan media tersebut mudah atau tidak. Yang keenam yaitu biaya pengadaan. Nah, biaya pengadaan maksudnya yaitu apakah media pembelajaran yang akan digunakan memerlukan biaya untuk melakukan pengadaan media tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kualitas teknik, yaitu media yang dipilih atau digunakan harus memenuhi syarat sebagai media pembelajaran.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.